Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Silke Andini Yuliadi dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan analisis akurasi indikator moving average dalam memprediksi pergerakan harga saham LM45 di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah. Yang pertama, perkembangan pasar modal Indonesia mendorong investor untuk mengambil keputusan berbasis data dan analisis. Lalu, analisis teknikal adalah pendekatan yang populer, khususnya indikator moving average atau MA. MA digunakan untuk mengidentifikasi tren dan memberikan sinyal beli atau golden cross dan jual dead cross. Namun, belum banyak bukti empiris apakah sinyal tersebut benar-benar akurat dalam konteks LQ45. Identifikasi masalah utama. Apakah indikator moving average dapat secara akurat memprediksi arah harga saham LQ45? Relevasi dengan manajemen investasi. Yang pertama berkaitan dengan keputusan investasi jangka pendek, menyentuh konsep risiko dan return. Yang ketiga fokus pada saham unggulan. Tujuan penelitian menjelaskan target atau hasil yang diinginkan dicapai. Menilai apakah MA bisa memprediksi arah harga saham secara akurat, menguji kekuatan sinyal beli dan menjual, lalu memberikan panduan bagi investor atau trader dalam mengambil keputusan. Relevansi terhadap manajemen investasi menunjukkan hubungan antara tema penelitian dengan mata kuliah. MA adalah bagian dari analisis teknikal relevan dengan strategis portofolio. LQ45 dipilih karena liquid dan memiliki saham-saham unggulan. Penelitian ini membantu investor dalam memilih instrumen dan waktu investasi. Metode penelitian, penjelasan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Yang pertama metode kuantitatif deskriptif. Yang kedua teknik sampling atau purposive sampling. Hanya saham yang mengalami sinyal MA. Lalu data diambil dari aplikasi S-Smart. Analisis. Uji Mann-Whitney cocok untuk membandingkan dua kelompok non-parametrik. Metodologi ini penting karena menentukan validitas dan reliabilitas hasil. Definisi operasional menjelaskan istilah teknik yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama MA. Rata-rata harga saham dapat periode tertentu. Yang kedua golden cross, sinyal beli. MA pendek naik melintasi MA panjang. Selanjutnya dead cross, sinyal jual. MA pendek turun melintasi MA panjang. Harga realisasi, harga aktual setelah sinyal muncul, membantu pembaca atau
audiens memahami istilah teknis yang digunakan. Hasil penelitian menjabarkan hasil utama dari analisis. Yang pertama, nilai signifikan sama dengan 0,056 lebih besar dari 0,05, berarti tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, namun tidak signifikan atau tidak berguna. MA tetap dianggap cukup akurat sebagai indikator jangka pendek. Hasil ini menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi. Pembahasan, analisis dan interpretasi dari hasil. MA efektif dalam konteks jangka pendek, tetapi kurang meyakinkan untuk jangka panjang. Tidak mempertimbangkan berita atau sentimen pasar, sehingga hasilnya bisa bias. Disarankan digunakan bersama indikator lain untuk hasil yang lebih akurat. Membantu menjabat antara hasil dan makna praktisnya. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Menilai kualitas desain penelitian. Kelebihannya data real time, fokus pada saham unggulan, metodologi statistik tepat. Kekurangannya pengamatan sangat singkat, 1 hari, tidak memasukkan variabel eksternal, menunjukkan bahwa Anda kritis terhadap penelitian yang dilakukan. Implikasi bagi investor. Menjelaskan manfaat praktis penelitian. Yang pertama, MA. MA berguna sebagai indikator sinyal jangka pendek, terutama di trader. Selanjutnya, tidak cocok digunakan sendirian oleh investor jangka panjang. Membantu menentukan waktu beli atau jual dengan data objektif. Penting untuk membuktikan bahwa penelitian Anda punya dampak nyata. Kesimpulan, MA memberikan sinyal yang cukup valid untuk memprediksi arah harga jangka pendek. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara prediksi dan kenyataan. Akurasi MA sedang. Hasil tidak bisa digeneralisasi untuk semua kondisi pasar. Rekomendasi. Saran untuk mengembangkan riset lebih lanjut. Yang pertama, lakukan observasi jangka waktu lebih panjang, 3-7 hari. Yang kedua, fokus ke sektor saham tertentu, perbankan, energi, dan lain-lain. Yang ketiga, bandingkan dengan indikator lain, MACD atau RSI. Yang keempat, kombinasikan analisis teknikal dengan analisis fundamental. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.